Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di presentasi kita kali ini. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas tentang Kerajaan Pajang. Sebelumnya jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Menguak kehidupan Kerajaan Pajang disusun oleh kelompok 5 dengan anggota Ica Permatasari, Jihan Misnia Firzatullah, dan M. Andre Febrian. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Maskarabet atau Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568 Masehi yang terletak di Kertasura, Surakarta, Jawa Tengah. Raja pemimpin Kerajaan Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri, Pangeran Benowo, Gagak Bening, Pangeran Benowo II. Wilayah kekuasaan Pajang yaitu Pangging, Boyolali, dan Klaten, Butuh, Madiun, Pengawan, Solo, Tingkir, Salatiga, Mataram, Bangelen, Kedupati, Demak, Jepara, Bojonegoro, Kediri, dan lain-lain. Berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dipimpin oleh Adipati Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Kerajaan Pajang berdiri di bawah kekuasaan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Arya Panangsang. Saat itu, Arya Panangsang mencoba untuk menjatuhkan Jaka Tingkir, namun usahanya gagal. Jaka Tingkir bertarung oleh Arya Panangsang dengan bantuan Ratu Kalinyamat dan Ki Ageng Pamanahan. Pertarungan itu membuat Jaka Tingkir berhasil menyingkirkan Arya Panangsang dan berhasil memimpin Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia mengangkat Sutawijaya, anak Ki Ageng Pamanahan. Ia bertahta atas Demak dengan memindahkan wilayah kekuasaan Demak dan membawa benda pusaka Demak ke Pajang. Masa kejayaan. Masa kejayaan rakyat Pajang berlangsung pada kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang berhasil membuat daerah kekuasaannya luas. Ia berhasil memegang wilayah ke arah timur, yakni sampai Madiun, mengalahkan Blora dan Kediri. Wilayah yang berada di dataran rendah mempertemukan Sungai Pepe dan Dengke, sehingga menjadi lubang baras utama di Pulau Jawa. Sultan Hadiwijaya pun memperbaiki sistem pemerintahan Kerajaan Pajang dan memperkuat militer saat keruntuhan. Sepeninggalan Hadiwijaya, kekuasaan Kerajaan Pajang diperebutkan oleh anaknya, Pangeran Benowo, dan menantunya Arya Panggiri. Aksi perebutan tahta didapatkan oleh Arya Panggiri membuat Pangeran Benowo bertolak ke Jipang. Masa kepemimpinan Arya Panggiri membuat keadaan Kerajaan Pajang semakin menurun. Hal ini dikarenakan Arya Panggiri hanya fokus pada taktik balas dendam kepada Mataram. Pangeran Benowo merasa prihatin terhadap keadaan Pajang. Ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk mengalahkan Arya Panggiri. Pertempuran membuahkan hasil. Arya Panggiri dipulangkan ke daerah sana, dan Pangeran Benowo berhasil menjadi raja ketiga. Masa kepemimpinan Pangeran Benowo hanya berlangsung sebentar saja. Ia ingin mengabdikan diri pada agama di Parakan. Kerajaan Pajang diambil alih sebagai negeri bawahan Mataram oleh Sutawijaya dan menjadikan adiknya Gagak Bening menjadi raja Pajang. Gagak Bening hanya memerintah selama 3 tahun. Kerajaan Pajang diuruskan oleh cucu almarhum Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo II, yang berusia masih muda. Pada tahun 1618, Kerajaan Pajang benar-benar runtuh karena raja terakhir dari keluarga Raja Pajang melarikan diri ke Giri dan Surabaya. Aspek kehidupan Kerajaan Pajang. Yang pertama, aspek ekonomi. Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim, agraris, karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian. Berada di dataran rendah, Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi, khususnya di bidang pertanian. Kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Yang kedua, aspek politik. Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka, di mana melalui sistem politik terbuka tersebut, Jaka Tingkir mengakomodir pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Masyarakat Kerajaan Pajang hidup dengan berhati-hati dan mengutamakan gotong royong atau kebersamaan, dan budaya yang ada di masyarakat sangat ketat dan tidak terlepas dari tradisi dan budaya aslinya. Kesenian yang berkembang pesat ialah wayang. Jaka Tingkir dan seniman lainnya menciptakan wayang Kidang Kencana yang memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran wayang pada umumnya. Raja-raja dan peninggalan rakyat Pajang. Raja-raja Kerajaan Pajang. Yang pertama, Maskarabet atau Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang memimpin pada tahun 1554 hingga 1583. Yang kedua, Arya Pangiri atau menantu Sultan Hadiwijaya yang memimpin pada tahun 1583 hingga 1586. Yang ketiga, Pangeran Benowo atau anak Sultan Hadiwijaya yang memimpin pada tahun 1586 hingga 1587. Peninggalan Kerajaan Pajang.
Yang pertama yaitu Masjid Lawean, yang kedua Makam Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, dan yang terlahir Pasar Batik Lawean. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.